Alhamdulillah sehat ya. Yang online bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sukses, yes. Sehat, Miss. Sehat ya, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan posisi kamera Zoom, posisi kamera tampilannya adalah wajah dan setengah badan. Silakan disesuaikan dulu. Yang tampil adalah wajah dan setengah badannya, bukan ujung wajahnya saja. Hal ini berlaku selama pembelajaran anak-anak, jadi tolong silakan diikuti peraturannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita lanjutkan untuk materi bab mewaris ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang terhalang atau siapa yang nggak berhak dapat warisan. Kemudian apa saja yang harus diselesaikan dahulu sebelum harta warisan dibagi. Saya tanya dulu, berapa bagiannya suami jika jenazah tidak mempunyai anak? Zuhru? Ya, Miss. Ya, berapa, Le? 2/3, Miss. 2/3. Baik, saya simpan dulu. Alfiona? Mikrofon? Oke, Cecilia. Ramadhania. Ini dengar nggak sih suara saya? Cecilia, dengar suara saya? Ramadhania, dengar suara saya? Dengar, Miss. Berapa, Nduk? 2/3. 2/3. Bagian yang diterima oleh siapa tadi? Suami jika jenazah punya anak. Safa Aziza. Safa? Suaranya nggak dengar, Safa? Oke, saya pindah dulu ke Raihan. Ya, Miss. Berapa, Le? Miss. Suami jika jenazah punya anak. Berapa? Raihan? Mikrofonnya nyalakan dulu. 1/4, Miss. 1/4. Ada yang bilang 2/3, ada yang bilang 1/4. Berapa bagian suami jika jenazah punya anak? Ada yang tahu yang offline? 1/4. Jika bagian suami jika jenazah tidak punya anak, 1/2. Nah, ini anak-anak diingat-ingat ya, ini wajib dihafalkan. Suami jika jenazah punya anak, maka bagiannya adalah 1/4. Kalau jenazahnya nggak punya anak, bagiannya adalah 1/2. Lebih banyak daripada istri. Sedangkan istri, bagian istri jika jenazah, berarti yang meninggal siapa? Suami. Bagian istri jika jenazah punya anak adalah Ratwa. Mikrofonnya nyalakan dulu. Ratwa, dengar suara saya? Ya, berapa, Nduk? Mikrofonnya nyalakan dulu. Berapa bagiannya? Mikrofonnya dinyalakan dulu, Ratwa. Oh, nggak bisa, tak? 1/8. Bagiannya istri jika jenazah punya anak 1/8.
Bagiannya jenazah jika bagiannya suami jika jenazah tidak maaf, bagiannya istri jika jenazah tidak punya anak rakan. Rakan? 1/4, Miss. 1/4. Bagiannya satu anak perempuan, Cecilia. Cecilia. Kamu kok malah senyum-senyum, Rek? Cecilia? Berapa, Nduk? Kalau belajar itu bukunya dibuka, senyum-senyum, jangan liatin view-nya saja. Bukunya dibuka, modulnya dibuka semuanya. Kalau kayak gini percuma saya ngajar kamu nggak lihat bukunya. Berapa Cecilia? 1/2. 1/2, oke bagus. Berapa bagiannya anak perempuan jika 2 perempuan atau perempuan saja? Lebih dari 1. Juve. Ayo, V jawab, V. 1/6, Miss. 1/6. Perempuan 2 1/6 dapatnya. 2/3. Oke, nah, apa saya simpan dulu. Berapa? Ada yang punya jawaban yang lain yang sini? 2/3. Oke, anak-anak bagiannya anak perempuan, jika dia 1 orang tunggal, maka dapatnya adalah setengah. Jika dia 2 orang atau lebih perempuan tok, nggak ada cowoknya, maka dapatnya adalah 2/3. Kalau perempuan bersama laki-laki, dapatnya adalah Asobah. asobah. Nah, ini diingat-ingat. Perempuan bersama laki-laki dapatnya adalah asobah. Oke, saya ulang. Ini saya hapus dulu. Suami. Jika ada anak jenazah dapatnya 1/4. 1/4. Jika tidak ada anak dapatnya setengah. Istri. Jika jenazah ada anak dapatnya 1/4. 1/8. Jika jenazah nggak ada anak dapatnya 1/4. Anak perempuan jika 1 sendiri dapatnya setengah. Jika lebih dari 2 dapatnya 2/3. Gini ya, lebih dari 2/3. Jika bersama laki-laki dapatnya Asobah. asobah. Ayah, ibu dapatnya berapa? Kita sepakati kemarin. 1/6. Ini apal no. Nah, ini yang dihafalkan. Ngeprint modul. Karena ini nanti yang pasti akan keluar di soal itu ini. Misalnya kemarin nyampaikan kita nggak usah melebar, nggak usah cari kakak kandung, adik kandung, kita fokus di sini saja ya. Jadi yang kalian hafal adalah suami, bagian istri, anak perempuan, kemudian ayah, ibu. Laki-laki dapatnya berapa? Asobah. Anak laki-laki dapatnya? Asobah. Anak laki-laki dapatnya? Asobah. Masa lupa, Rek? Baru minggu kemarin. Asobah. Oke, sudah bisa dipahami sampai sini? Bisa. Soal terakhir, ini soal untuk review materi sebelumnya. Berapa perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam asobah? Imam? 2/1. 3/1, Miss. 3/1. Kamu melok pelajaran yang soal, Mam? 3/1. 2/1. 2, Miss. 2 apa 3? 2 kayaknya. 2 Kalau 3 kayaknya, salah. pastinya. Yang laki-laki lebih banyak, Miss. 3 apa 2? 2 kayaknya, Miss. 2/1. Oke, bagus. Sudah ingat ya. Anak-anak perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 2/1. Laki-laki dapatnya 2, perempuan dapatnya 1. 1. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Salah buka. Oke, nggak ada. Kalau punya pelajaran, bukunya dibuka, modulnya dibuka, disiapkan, baru itu pelajaran. Oke, ini saya hapus. Sekarang pertanyaan saya punya soal nih. Ada seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah, kita belum ngitung uang ya, kita masih hitung bagian. Ahli warisnya adalah suami,
kemudian anak perempuan, kemudian anak laki-laki, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, kemudian ayah, ibu. Nah, carilah bagian masing-masing. Yes, yuk kita cari dulu. Bagiannya ya, bagian dulu. Belum masuk ke angka, belum masuk ke uang, harta. Bagian dulu. Sudah ketemu? Sudah. Sudah? Berapa suami? Setengah. Suami 1/4, anak perempuan? Oh, 1/4 ya. Setengah. Setengah? Asoba? Asoba apa setengah? Oh, Asoba. asoba. Yang offline, yang online? Anak Asoba. perempuan dapatnya berapa, Dok? Le? Asoba karena punya saudara Asoba. lagi. Asoba. Asoba. Anak laki-laki? Asoba. Anak laki-laki? Asoba. Ayah? Ibu? Nah, bagiannya asoba anak perempuan berapa? 1. 1/2? 1/2. 1/3. Oh iya sih. 1/3 dari mana? Masuk ke perbandingan 2:1. Berarti kan ini 3. Benar ya? Ya, Anak laki-laki dapatnya 2/3. 2/3. Ada yang belum paham dari konsep ini? Belum. Ada yang masih bingung dengan konsep ini yang offline? Farah, Najwa, Faril ya? Faril, Rere, Abraham, ya, Raja. Ya sudah yang offline, yang online anak-anak ada yang belum paham? Silakan ditanyakan kalau belum paham daripada nanti salah konsep sampai akhir. Ada yang belum paham? Paham. Sudah? Sudah paham semuanya ya? Oke, saya ganti soalnya. Kita masih bicara ini. Ahli warisnya jika seseorang meninggal, istri, anak perempuan, 2, ayah, kira-kira berapa bagiannya masing-masing? Yang offline aja ya, yang online aja ya, saya tanya ya. Yang 1/4. online, yuk angkat tangannya. Sik. Yang bisa jawab. Syarif, oke Syarif satu dulu. Syarif, Istrinya istri 1/8. 1/8, oke. Mayang, Anaknya 2/3, Mas. anaknya 2/3. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab untuk ayah yang online. Baru 2 anak yang angkat tangan. Suaranya siapa ini? Irfan 1/6. Oh Irfan 1/6. Oke. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, oke saya hapus lagi. Oke. Ahli waris. Ahli warisnya adalah suami, ayah, ibu. Nah ya, suami, ayah, ibu. Yang online, yang off, yang di sini sudah paham kan ini kan? Ini sudah bisa tahu jawabannya. Saya simpan dulu ya, buat yang online. Yang online, yang belum angkat tangan. Yang belum jawab. Misalnya nggak pernah dengar suaranya Afifatur, saya nggak pernah dengar suaranya Zahronisa, Faresta, itu saya nggak pernah dengar suaranya ini. Ezra juga saya nggak pernah dengar suaranya. Suami setengah. Itu suaranya siapa? Langsung. Ezra. Ezra, berapa Ezra? 1/4. Suami setengah. Terus yang lain? 4. Ayah 1/6. Ayah Zahronisa, ayah 1/6. Siapa lagi? Ibunya 1/6, Mas. Afifatur, oke, ibunya 1/6. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, ini saya hapus. Nah, itu tadi cara memasukkan bagian seperti itu. Ya, kalau mau mencari asobah gimana? Asobah adalah sisa. Berarti anak-anak yang dapatnya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, ini adalah zawil furud. Zawil furud itu apa? Bagian-bagian yang sudah ditentukan di Al-Quran yang kemarin kita bahas modul.
Ini adalah zawil furud. Ini paten. Miss mau dirubah gak iso karena itu ada di Al-Qur'an. Gitu ya. Namanya apa tadi? Zawil furud. Nah, furud. yang berikutnya yang asoba itu adalah sisa. Sehingga harta itu kalau ada ahli waris yang masuk di bagian ini harus diambil dulu. Baru dikurangi. Nah, saldonya adalah punyanya asoba. Bisa dipahami ya? Misalnya gini, ayah, ibu, suami, ini misalnya ahli waris ya, suami, anak perempuan 2, anak laki-laki 1. Kira-kira yang masuk zawil furud yang mana? Ayah, ibu, suami, 2 anak perempuan, sudah. Anak laki-laki masuk asoba. Yang online ada yang punya jawaban yang lain? Yang online, apakah sama jawabannya? Kayak ayah nggak sih yang masuk asobah? Sebentar. Apakah jawabannya sama? Ayah, ibu, suami, anak perempuan 2 masuk zawil furud. Iya, sama. Apakah jawabannya sama? Nggak ada yang berbeda? Enggak. Yuk cek yuk. Saya Miss, Kenapa Fajar? itu kalau anak laki-laki sama anak perempuannya ikut asobah Miss. Oh, berarti anak perempuan asoba. Karena ada anak laki-lakinya juga. Karena Miss. ada laki-laki, berarti asobahnya 2. Maksudnya Iya, oke. Dari kelas 12.1 sama 12.2 sih benar Mek Fajar toh. Dari sekian banyak anak, hampir 40-an lebih sih benar Fajar. Kenapa lagi anak perempuan masuk asobah? Karena dia ditarik oleh anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan jadi asobah, tarik. Karena laki-laki itu asobah binafsi. Jadi asobah karena dirinya sendiri, jadi asobah. Ketika dia berperempuan, berarti perempuannya ditarik jadi asobah. Ini enggak ada, nah ini barulah dia disebut sebagai zawil furud, bagian 2/3. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka dapatnya adalah asobah. Saya boleh masuk ke soal cerita ya? Kita mulai menghitung ya. enggak mau. Oke, siapkan dulu kertasnya. Tidak Atau suka bukunya. menghitung. Ahli warisnya adalah ibu, ayah, istri, anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Ini ahli warisnya. Hartanya sebesar 48 juta. Ini saya cari angka yang gampang. Carilah bagian masing-masing. Yuk, cari yuk. Berarti ki 1/3. Ahli Berarti warisnya adalah ibu, ayah, istri. Oh, Anak istri. perempuan 1, anak laki-laki 2. Oh, Mayang sudah angkat tangan duluan. Mayang sudah selesai? Yang ibu 8 juta, ayah 8 juta. Istrinya Istrinya 6 juta. 6 juta. Terus? Yang asobah saya belum hitung. Oh ya, aku belum itu. Silakan hitung dulu. istrinya 1/8. Yang asobah bagiannya Fernando ya untuk menjawab ya. Kamu kok senyum sih? Kesannya nunjuk temannya kok. Fernando, bagianmu jawab asobah le. Fernando itu lo pinter. Pasti bisa. Ya, bagianmu jawab asobah. Yang tahu keep dulu ya. Yang sudah ketemu jawabannya. Soalnya Fernando wajahnya nggak terlalu nampak, makanya saya tunjuk. Pokoknya wajahnya saya nggak ketok-ketok, cuma separuh wajahnya.
Atau setengah badannya nggak kelihatan, mesti saya tunjuk duluan. Ayo, Fernando. Asoba. Ya, Miss. Ya, berapa? Ayo, sik. Yang bentuk naik kok. Sambil nunggu jawabannya Fernando, saya kasih soal kedua ya. Nah, ini silakan dikerjakan di bukunya masing-masing anak-anak. Sambil nunggu jawaban yang pertama dari Fernando, saya kasih jawaban yang kedua, soal yang kedua. Ahli warisnya adalah suami, anak perempuan 2, kemudian sama ibu. Nah, soal yang kedua, harta warisnya sebesar Suaminya 2. 50 juta. Nomor 2, Andri. Miss, yang perempuan 16 ya, Miss ya? Siapa ini? Fernando, Miss. Oh, Fernando. Yang perempuan 16? Iya, 16, Miss. 16 apa? 16 juta? Halo, Fernando? Nando? Iya, Miss. Ya, berapa yang perempuan? 16, Miss. 16 apa? Juta, Miss. 16 juta. Yang laki-laki? Bentar, Miss. Oh, bentar. Yang laki-laki 64, Miss. 64. 64 apa? Juta, Miss. Juta. Saya tulis dulu ya. Hartanya berapa, Le? Hartanya berapa, Nando? Nando? Oh, bentar, Hartanya? Miss. Ya, hartanya berapa? Itu duit siapa itu, Rek? Uangnya siapa itu buat nambahin kalau kurang? Uangnya kan cuma 40 juta, kok bisa hartanya laki-laki 64 itu dari mana? Uangnya siapa itu dipakai ngasihkan itu? Oh, salah, Miss. 48, Miss. Iya, 48. Wes, itu kan saya. Satu anak perempuan dapatnya berapa, satu anak laki-laki dapatnya berapa? Yang nomor 2, ada yang sudah punya jawaban? Selain Mayang ya. Mayang stop dulu karena sudah jawab. Oh, Syarif. Syarif, angkat tangan Syarif. Berapa, Syarif? Suami 12.500.000. 12 juta. Berapa? 12,5? Ya, Miss. 12,5 juta. Ibunya 8,333 juta. 8,73? 33, Miss. Oh, 33. Anak perempuan? Anak perempuannya 33. 33. Iya, Miss. 33 juta. Iya. Gini ya. Suami 12,5, anak perempuan 33 juta, ibu 8. Ada yang punya jawaban yang lain? Ada yang punya jawaban yang lain? Belum, bentar. Coba Sirek, jumlah Nusra itu hartanya benar 50 juta totalnya. 12,5 ditambah 33 ditambah Lebih. lebih. Cuma 12,5 tambah 8,33 tambah 33. Lebih. Berapa totalnya? 53. Lebih dikit. Lebih dikit gitu gimana cara solusinya? Masa ada warisan uangnya lebih, uangnya nggak ada, tapi hartanya lebih. Oke, terima kasih Syarif ya. Sudah mau jawab. Fernando sudah, Le. Nando?
Di sini saya jelaskan yang nomor 2. Ya. Nando, Iya, Miss. ya sudah ketemu? Belum, Miss. Oh belum. Oh belum kok ketawa sih Nando. Saya minta ke yang lain. Arya. Jawabannya untuk anak perempuan 1 berapa, Le? Kalau saya itu 33 juta, Mas. Yang ini nomor 1 ya? Nomor 1. Oh, nomor 1. Bentar, Mas. Berarti, bentar, Mas. Berapa? 16, Mas. 16 juta. Anak laki-laki? Berarti sama dengan jawabannya Fernando ya? Saya salah. Iya, yang anak perempuan. Anak perempuan berapa? 64. Oh, anak perempuan 16 juta. Anak laki-laki? $32, Mas. 32 juta. 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki itu. Oh, 1, Mas. 1 anak laki-laki 32 juta. Ya, itu, Mas. Saya agak bingung di situ. Oke. Ada yang punya jawaban anak-anak? Yang di sini? Berapa? Berapa? Coba dia yang keras suaranya. 8,666 untuk anak laki-laki. Sebentar. Yang 8, itu anak siapa? Anak laki-laki perempuan? Oh, anak perempuan. 8,666 anak laki-laki berapa? 17,3. Ini nomor 1 ya? Dapat dari mana 8,6? Harta sisanya berapa? 26 juta. 26 juta didapat dari 48 kurangi 8 kurangi 8 kurangi 6. Oke, 26 juta. Kemudian cara baginya anak perempuan sama laki-laki berapa? Anak perempuan 1/3, anak laki-laki 2/3. Oke ya, saya simpan dulu. Ada yang punya jawaban yang lain yang online? Ada yang punya jawaban yang lain yang online? Sarif ini masih angkat tangan kah? Ada yang punya jawaban yang lain? Mayang ada jawaban atau kamu Mayang? Saya ngitung ketemunya juga koma-koma gitu, Miss. Koma-koma. Kita tinggalin nomor 2 dulu ya. Kita selesaikan nomor 1 ya. Anak-anak di sini benar. 8 juta, 6. Makanya saya kasih angka yang gampang karena 48 juta itu mudah dibagi dengan 1/8 sama 1/6. Ketemu ya angkanya ya. Saldonya sisanya adalah 26 juta. Nah, kesalahan kalian adalah salahnya di sini. Mengolah ini yang salah. 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki. 1 anak laki-laki dapatnya berapa? 2. Kalau 2 anak laki-laki? 4. Iya kan? Berarti harta itu dibagi 5. 26 juta itu kamu bagi 5. 1/5 adalah bagiannya anak perempuan. 2/5 adalah bagiannya anak laki-laki 1. Anak laki-laki 2, Miss. Berapa? 4/5. Nah, begini. Saya ulang ya. Anak-anak ngolah di sini yang masih salah tadi. Perbandingannya adalah 2/1. Silakan masukkan ke jumlah anaknya. 1 anak laki-laki dapatnya 2. 1 anak perempuan dapatnya 1. Kalau laki-lakinya 2 berarti dapatnya 4 bagian. Karena 1 anak dapatnya 2. Berarti 4 tambah 1, 5. Berarti harta itu kamu bagi 5. 1 anak perempuan dapatnya adalah 1/5. 1 anak laki-laki dapatnya adalah 2/5. Nah, barulah ketemu angka.
barulah dikali dengan 26 juta. Oke, nomor 1 silakan diperbaiki dulu. Kenapa? Sudah benar jawabannya. Oke, nah sudah benar berarti. 5,2 benar. 10,4 ya benar jawabannya. Yang perempuan adalah 5,2. 5.200.000 yang perempuan, yang laki-laki 10,4. Berarti laki-laki dapatnya lebih banyak nggak, Rek? Banyak. Jadi meskipun sisa, tapi ternyata seakeh dapatnya lebih banyak daripada ibu, ayah, istri gitu ya. Satu anak laki-laki. Kalau 2 anak laki-laki berarti 20,8 ya. Oke, sudah nomor 1. Nomor 1 ada pertanyaan? Habis ini kita soal lagi kayak nomor 1 ya, karena kayaknya masih belum paham untuk yang perbandingan 1:2, 2:1. Nah, baik anak-anak yang nomor 2, kalau kita selesaikan pakai, ini boleh saya hapus. Ini saya hapus ya, yang nomor 1 ya. Oke. Nah, nomor 2, kita coba jawab nomor 2 ya. Kok kalau dihitung itu kok hartanya ternyata kakean, Miss? Masa ada harta kebanyakan? Kakean kan nggak boleh, hartanya siapa mau dipakai ya? Padahal jenazahnya cuma ninggal uang 50 juta. Suami dapatnya berapa anak-anak? 1/4. 2 anak perempuan dapatnya 2/3. Kemudian ibu dapatnya 1/6. Kalau ini langsung kita kali dengan 50 juta, nah kan logikanya begitu ya. Kalau kita kali dengan 50 juta, maka pasti kelebihan. Bisa kelebihan, malah bisa kurang. Kadang ada yang kelebihan, kadang ada yang kurang. Ini namanya adalah al-aul. Sengaja saya kasih contoh ini. Namanya adalah al-aul. Al-aul itu apa, Miss? Al-aul itu ini. Ketika penghitungannya lebih atau kurang, namanya adalah al-aul. Maka solusinya anak-anak harus pakai KPK. Waduh, Miss, materi SD, iya. Apa itu KPK? Apa terkecil? Kelipatan persekutuan terkecil ya, kecil ya. Jadi KPK dari 2, 3, sama 6. Berapa? 12. Kamu cari bagian baru dari KPK 12. Ini ketemu berapa? Ini ketemu berapa? Oh, 4 kali 2. Benar kan? 8, terus ini ketemu 2, jumlah 13. Maka kalian pakai pembagian 13 bawahnya. Berarti bagian suami adalah 3/13. Anak perempuan adalah 8/13, ibu 2/13. Baru dikali 50 juta. Ya Allah. Nah, begini caranya. Kenapa ini berlaku kalau tidak ada asobah? Nah, diingat-ingat ya. Kalau tidak ada asobah dan hanya zawil furud saja di situ, maka gunakan ini anak-anak rumus yang kedua. Cara penghitungan yang kedua, dia pakai KPK. Garis bawahnya adalah jika tidak ada asobah. Barusan saya ngomong jika tidak ada asobah. Kalau di sini kan nggak ada asobah, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, bukan asobah. Kalau nggak ada asobah, maka pakai penghitungan cara 2 ini. Kalau ada asobah, pakai penghitungan cara 1, karena ada sisa. Oh, kita Sisa itu gampang, pokoknya sisa ya kayak 0. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada asobah, maka mau nggak mau habis rata, nggak ada sisa, nggak ada kurang.
Seperti itu jawabannya. Bisa dipahami ya? Ada yang masih belum paham dengan yang kedua ini, cara penghitungan kedua? Saya ulangi ya. Cara penghitungan kedua berlaku jika 7.700. tidak ada asoba. Kalau nggak ada asoba, maka berlakulah cara 2. Diamati dulu asoba, tahunya dari mana, Miss? Diamati Anak dari perempuan dan anak ahli waris. Kira-kira ada nggak ya asobahnya di situ? Asobah itu anak laki-laki. Pokoknya kalau anak laki-laki berarti zawil furud semuanya. Oh, kalau anak laki-laki, Miss, oh berarti ini fix nggak ada asobahnya. Nah, baru pakai cara yang kedua. Pakai apa? KPK. KPK dari 4, 3, dan 6 adalah 12. Baru kita cari yang bawah itu apa? Penyebut apa pembilang? Penyebut. Yang bawah itu penyebut apa pembilang? Penyebut. Bukan. Yang bawah? Pembilang. Ini Miss Wanda yang paham. Kalau saya nggak paham ini. Kok sama kamu anak IPA kok bisa sama ya? Nggak boleh. Pembilang ya? Bener tak? Nah, yang bawah itu ya. Penyebut. Nah, ini disamakan, cari yang baru. Nah, maka ketemunya adalah 3 dari bagian 12 tadi ya, KPK. 3, 8, dan 2 ketemunya adalah 13. Maka kita pakai pembagian yang 13. 3/13, 8/13, 2/13 dikalikan harta 50 juta. Pasti ini koma-koma? Iya, karena koma-koma. Nah, dari sini konsepnya ada, kalian paham dulu. Nanti menghitungnya gampang. Konsepnya paham dulu ya. 11.500. Oke, yang online ada yang perlu ditanyakan? Belum. Yang online sudah paham cara penghitungannya? Semoga. Ya, ada 2 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah ada asoba, yang kedua adalah tidak ada asoba. Kalau nggak ketemu asoba, maka berlaku cara penghitungan kedua. Daripada kamu wis ngitung, ternyata uangnya kakean. Atau ternyata uangnya kurang. Uangnya siapa kalau kakean? Nggak bisa ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya hapus. Ada sampai sini? Nggak ada? Boleh saya hapus ya? Oke. Nah, misalnya ini kembali ke Bagan. Ada Bapak A nikah sama Ibu B, punya anak yang kayak dulu misalnya buat Bagan ya, C, D, E. Ini sudah menikah sama F, punya anak G. Nah, kemarin kan bagannya kayak gini ya, kalau silsilah keluarga. Ini Bapak A nikah sama Ibu B, punya anak C, D, E. Si C, anak pertama, sudah nikah dengan F. F punya anak namanya G. Bapak A juga punya ayah sama ibu. Ada bapaknya, ada ibunya. Nah, ini ada ayah, ini ada ibu. Bapak A juga punya kakak kandung. Nah, kira-kira yang dapat data warisan kemarin yang siapa saja? Yang mana? F, C, D, E. C, D, E. C, D, E. B, B juga. Ya, ini juga enggak? Ya, B terus? Sudah. Yang meninggal siapa sih? Bapak. Ayah, ibu. Ayah sama ibu. Sudah? Bagaimana dengan statusnya ini? Sisa. Kalau Ada sisa. kalau anaknya meninggal. Kalau nggak punya anak, maka yang dapat siapa? Kakak kandung dapat. Kalau dia si bapak A nggak punya anak. F dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Nggak saudara, nggak ada pernikahan itu ya. Kalau G dapat nggak? Dapat. G. Cucu anak-anak G dapat nggak yang online? Enggak. Kenapa nggak? Nggak Yang meninggal kita dapat. Kenapa? tertutup sama anaknya. Tertutup sama anaknya. Nah, ini tercover, tertutup. Ini juga tertutup, terblok. Nah, namanya tertutup ini adalah
Hijab. Terhijab. Ya, terhijab. Terhijab. Terhijab itu ada dua. Ada hijab hirman, ada hijab nukson. Apa itu Miss hijab hirman sama hijab nukson? Hijab hirman itu nggak dapat sama sekali. Benar-benar nggak dapat. Cucu nggak dapat karena ada anak. Di atasnya masih ada anak. Berarti ini terhijab, terblok benar-benar. Berarti hirman. Kayak itu belas. Titik omis. Kayak itu. Karena ada anak. Kakak kandung juga gitu. Dia terblok. Namanya tadi apa namanya Nana? Wah, terhijab lagi. Hijab opo. Hijab syar'i. Ini yang di sini nggak apa-apa, apalagi yang di rumah ya. Yang di rumah paham nggak? Terhijab apa ini namanya? Terhijab itu kan apa sih itu? Kayak terpagar. Hijab apa namanya? Firman. Hirman. Oh, yang tak yang paham. Emang Hijab hirman. Ini hijab hirman saya jelaskan hijab hirman. Hijab hirman itu kalau nggak dapat sama sekali. Contohnya siapa? Cucu. Cucu nggak dapat karena ada anak. Saudara kandungnya jenazah nggak dapat karena ada anak. Namanya hijab hirman. Kabeh full nggak dapat. Kalau hijab nukson itu terhijab tapi sebagian. Dapat tapi berkurang. Contohnya kayak siapa kira-kira? Dia dapat bagian tapi akhirnya bahagianya berkurang. Kira-kira dapat contohnya kayak siapa? Anak laki-laki. Contohnya kira-kira siapa anak-anak? Dapat bagian Miss, tapi bagiannya kurang. Namanya hijab nukson. Kira-kira siapa nih? Istri. Kalau jenazah punya anak dapatnya? Aku yang salah. Kemarin anak gue udah salah. 1/8. Kalau nggak ada anak dapatnya? Anjelinya. 1/4. Akhirnya di 1/8, 1/4? Banyak kan 1/4. Berarti kalau ada anak dikurangi sama anak. Namanya adalah hijab nukson. Nah, paham ya? Nah, jadi yang contohnya hijab nukson itu adalah suami sama istri. Suami kalau jenazah nggak ada anak dapatnya setengah. Apa setengah itu? Dapatnya setengahnya hartanya istri. Tapi kalau ternyata istrinya ada anak, meskipun dari pernikahan yang lama, sama si bapak ini baru misalnya, maksudnya pernikahan yang kedua, pernikahan yang pertama dia ada anak, berarti tetap ada anak si jenazah, gitu ya, anak kandung. Nah, sehingga dapatnya suami berkurang. Nah, berkurangnya itu namanya adalah hijab nukson. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Ini boleh saya tutup? Yang online sudah selesai mencatatnya, boleh saya tutup ya? Oke, anak-anak, ada pertanyaankah sebelum saya akhiri? Miss, Berarti kan ayah ibu juga bisa, Miss. Kalau ya, ada anak berkurang juga, Miss. nukson. Statusnya yang ada di tabel, jika kalau ada jika-jikanya, itu berarti nukson. Statusnya hijab nukson. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang ada di Yang berupa tanah, Miss. Kenapa? Oh, tanah. Main bapaknya kalau berupa tanah gitu ya. Kalau tanahnya luas anak-anak 1 hektar. 1 hektar itu kan banyak ya. Berapa 1 hektar itu? Berapa meter persegi? 1000. 1 hektar itu berapa meter persegi? 1000. 1000. Kalau misalnya 1 hektar itu kan banyak ya. Kalau dibagi-bagi, misalnya dibagi ahli warisnya 5 gitu. Cukup nggak kira-kira? Masih logika ya. Nah, masih logika. Mungkin satu orang masih dapatnya 100 meteran lebih lah. Masih cukup lah kalau dibuat rumah atau dibuat apartemen itu masih bisa. Nah, kalau tanahnya cuma dikit, misalnya tanahnya cuma 100 meter persegi. Ahli warisnya 5. Kira-kira logika nggak kalau dibagi tanah? Enggak. Masa satu orang dapatnya cuma 5 meter persegi ya? Gawe apa 5 meter persegi? Saya gitu ya. Nah, sehingga kalau dapatnya itu tanah yang warisannya tanahnya ukurannya besar, dibagi langsung ke pembagian aturan boleh, karena masih logika. Misalnya diuangkan pun, dijual pun masih logis. Tapi kalau tanahnya ngepres, misalnya cuma 100 meter persegi, masa jadi satu rumah,
dan itu dibagi kan nggak bisa, maka seperti itu boleh diuangkan atau ditaksir sejumlah uang. Itu yang Mayang ya. Oke, baik anak-anak, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Materinya sudah mau habis, tinggal kita masuk ke acara hitung-hitungan saja. Baik, nah mulai minggu depan kita hitungan sama soal hari ini mungkin sudah ada hitungannya ya, untuk yang BD. Baik, semoga hari ini bermanfaat anak-anak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita belajar barokah manfaat, diniatkan belajar untuk cari ilmunya Allah ya, biar ilmunya barokah. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.